Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Apakah sel Naruto kelak akan jadi sekuat sel Hashirama? Jadi semua yang mampu mengakses sel Naruto akan punya kekuatan layaknya Naruto. Berikut analisis jawabannya. Check out, check it bro. Pertama, sekuat apa sel Hashirama? Sel Hashirama adalah objek penelitian dari bagian tubuh Hashirama yang awalnya dikembangkan oleh Madara. Kemudian sel Hashirama juga dipakai Orochimaru demi menjaga kekuatan Hashirama yang sangat langka, yaitu Kekkei Genkai elemen kayu. Pertanyaannya, seberapa kuat sel Hashirama? That's the first Hokage? The real Hashirama touted as a god of shinobi? Tobirama! Pertama, sel Hashirama mampu membuat Rinnegan Madara bangkit. Rinnegan sendiri adalah mata yang sangat kuat di Naruto Universe karena mata ini juga dimiliki sang pencetus ajaran shinobi yaitu Hagoromo. Ya, meskipun nantinya Rinnegan akan jadi ampas di Boruto, tapi intinya di dunia Naruto Rinnegan itu kuat banget, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan jalan neraka. Dan ya, mata sekuat itu butuh sel Hashirama untuk membangkitkannya. Kedua, sel Hashirama digunakan Madara untuk memperpanjang umurnya. Ketiga, Madara dan Zetsu hitam menggunakan sel Hashirama untuk membuat pasukan Zetsu putih, yaitu dari para Zetsu tinggalan Kaguya di patung Gedomazo. Jadi kalau mau dikatakan secara gamblang, semua Zetsu putih yang ada di perang dunia shinobi keempat adalah sel Hashirama. Keempat, Danzo menggunakan sel Hashirama untuk mengaktifkan Sharingan di tangannya, tentu saja dengan bantuan dari penelitian Orochimaru. Kelima, ngomong-ngomong soal penelitian Orochimaru, tangan Danzo yang dipenuhi Sharingan berasal dari Shin Uchiha, dan lagi-lagi Shin Uchiha diciptakan menggunakan sel Hashirama. Keenam, jika di perang dunia shinobi para musuh kuatnya seperti Obito dan Madara punya kemampuan regenerasi ekstrim, hampir bisa dipastikan ada campur tangan sel Hashirama di situ. Ketujuh, sel Hashirama menggaransi kekuatan elemen kayu pada penggunanya, yang mana elemen kayu ini menjadi masalah di kemudian hari karena jurus yang dikeluarkan dengan elemen ini tidak menghilang. Kedelapan, bahkan seorang Mitsuki yang dikatakan ciptaan sempurna Orochimaru bisa merasakan sakit parah saat terinfeksi potongan kayu dari Mokuton Hashirama. Terakhir, Victor dari organisasi Kara berusaha menciptakan replika pohon dewa menggunakan sel Hashirama. Jadi bisa dibilang kemampuan Hashirama adalah replika dari pohon dewa itu sendiri. Hal ini juga menegaskan kalau sel Hashirama menjadi entitas yang tidak di nerf bahkan hingga ke era Boruto. Takutnya. You there, female medical ninja. You have it. His blood runs through your veins, doesn't it? Then I will take you down first. Oh! Taking out a unit's medical ninja first is a well-established tactic. You're wrong. The reason that she's first is that she's a descendant of Hashirama Senju. Loh, kaiso? Your medical ninjutsu is only strong enough to defer death for what essentially amounts to a meaningless period of time. It's pathetic compared to what Hashirama Senju was able to accomplish. He could heal wounds without even weaving a single sign. In every jutsu he attempted, he was in a class by himself. And I once fought a battle against him, putting my own life on the line. Compared to that, this is nothing. You cannot use wood style. Your medical ninjutsu doesn't even come close to his. And most of all, you're merely a weak woman. Weakness of any kind completely revolts me. A weak Senju disgusts me even more. Kedua, bisakah sel Naruto menjadi seperti sel Hashirama? Untuk menjadi seperti Hashirama, Naruto harus punya kekuatan bawaan pribadi yang setara pohon dewa. Jadi ya, kita harus mengabaikan Kurama dalam kasus ini karena Kurama adalah kekuatan yang disegelkan, bukan kekuatan bawaan Naruto. Sebagai seorang Uzumaki, Naruto punya cakra yang sangat melimpah, tapi kalau dibandingkan cakra Uzumaki Nagato yang mampu menjadi wadah Rinnegan,
atau cakra Uzumaki Karin yang berkali-kali dijadikan bahan penyembuh. Sepertinya cakra asli Naruto tanpa Kurama tidak sebesar cakra Nagato dan cakra Karin. Neji bahkan pernah menekan seluruh titik asli cakra Naruto dan itu berhasil sebelum akhirnya cakra Kurama mengintervensi yang akhirnya membuat Neji kalah. Itu baru dari segi cakra. Berikutnya dari segi kemampuan. Jika ingin sel Naruto menjadi seperti sel Hashirama, Naruto harus punya kemampuan bawaan yang setara Mokuton. Dan naasnya sampai video ini dibuat tidak diungkap fakta bahwa klan Uzumaki mempunyai Kekkei Genkai. Semua kemampuan khas Uzumaki seperti Shiki Fujin, cakra penyembuhan, sampai segel rantai adalah secret teknik, bukan Kekkei Genkai. Jadi kemampuan ini bisa dipelajari oleh ninja lain selain Uzumaki. Terakhir, untuk menjadikan sel Naruto seperti sel Hashirama, sel Naruto harus bisa berkembang menjadi lebih kuat secara mandiri, bahkan meski tanpa tubuh asli penggunanya. Contohnya Madara menciptakan semua hal kuat, mulai dari membangkitkan Rinnegan, memperpanjang umur, sampai menciptakan pasukan Zetsu, hanya bermodalkan secuil daging Hashirama yang dia gigit sebelum kematiannya dalam kurung dipalsukan. Jadi ya, bisakah daging Naruto berkembang hingga menjadi sebuah pasukan? Di akhir pertarungan melawan Sasuke, Naruto terpotong lengannya. Adakah ninja atau ilmuwan di dunia setelahnya yang memperebutkan potongan lengan Naruto atau minimal mengoleksi bekas luka Naruto untuk diambil selnya? Jawabannya adalah tidak ada. Kalaupun kedepannya ada, kemungkinan hanya bermanfaat untuk cloning layaknya luka Jiraiya yang menjadi Kashinkoji. Jadi ya, sampai saat ini hanya Otsutsuki Shibai yang selnya dimanfaatkan layaknya Hashirama. Untuk Naruto kemungkinan besar tidak akan sampai ke tahap itu karena klan Uzumaki tidak punya Kekkei Genkai khusus yang layak untuk diperebutkan. Sebagai penutup, apakah dari sini Naruto lebih lemah dari Hashirama? Jawabannya simple, judul seriesnya saja Naruto, bukan Bleach, One Piece, Jujutsu Kaisen, atau Hunter x Hunter. Jadi mau tidak mau, karakter Naruto harus disorot, bahkan dibuff secara tidak ngotak oleh Hagoromo, sehingga dia terlihat lebih kuat dari Hashirama. Kecuali sejak awal judul manganya adalah Shinobi, maka bisa jadi Naruto akan bernasib sama seperti Gon di Hunter x Hunter atau Yuji di separuh awal perjalanan Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.